Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sergap. 8 bulan menikah, seorang istri di Depok, Jawa Barat tewas dibunuh suami sirinya. Pelaku mengaku sakit hati dihina tak berguna. Sadis, korban dihabisi pelaku usai berhubungan intim. Pelaku ditangkap polisi di rumah istri pertamanya di Cilebut, Bogor. Pembunuhan Rani Hairani yang ditemukan bersimbah darah di rumah kontrakannya di Kelurahan Pondok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat terungkap. Ironis, wanita 31 tahun, warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini ternyata dibunuh oleh Amir, suami sirinya. Padahal keduanya baru 8 bulan menikah dan tinggal di rumah kontrakan sejak 3 minggu lalu. Sadis, korban ditemukan terluka parah di leher di kamar mandi dalam kondisi tanpa busana. Saat kejadian, Amir menghilang. Warga membobol pintu rumah korban yang terkunci dari luar setelah curiga mendengar korban mengetuk pintu kamar mandi disusul teriakan minta tolong. Sempat kabur ke rumah orang tuanya di Mampang, Jakarta Selatan dan Tangerang. Pelaku Amir ditangkap polisi di rumah istri sahnya di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Bang, kalau istri resminya tahu nggak bang kalau dia punya istri? Kamu tahu nggak istrimu? Tahu. Istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Makanya yang bersangkutan kesal, yang bersangkutan mengajak dengan modus mengajak istrinya untuk berhubungan. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati kerap dihina tidak berguna dan tak bisa memuaskan sang istri. Korban dihabisi di kamar usai berhubungan intim. Dina gimana? Laki nggak berguna, laki nggak bisa apa-apa, terus nggak bisa muasin dia. Saya Emang istri sirinya profesinya apa? tadinya seorang guru Guru apa SD? baru PAUD. Selain pembunuhan, pelaku juga terlibat kasus pencurian handphone. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, menolak diajak menikah, seorang wanita dibunuh kekasihnya di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ironis, sebelum dibunuh, korban diperkosa kekasihnya dan 4 pria lainnya. Mayat korban dibuang para pelaku di aliran sungai. Temuan jasad seorang wanita tanpa busana mengapung di Sungai Sangadesa, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan menggemparkan warga. Polisi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi, menduga korban tewas dibunuh dan diperkosa karena ditemukan luka lebam di tubuh. Dari hasil penyelidikan, polisi menggerebek rumah para pelaku pembunuhan. Tak disangka korban diperkosa dan dibunuh oleh 5 orang pria dan diotaki oleh kekasih korban yang kini buron. Motif pelaku sakit hati karena korban menolak diajak menikah. Kita amankan tersangka yang diduga berjumlah 5 orang. Sampai hari ini sudah kita amankan 3 tersangka. Inisial AN, AM 35 tahun. Kemudian inisial RH 26 tahun. Ini jenazah kita bawa ke rumah sakit untuk kita otopsi. 3 pelaku telah ditangkap, 2 pelaku termasuk kekasih korban diburu polisi. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang sembako ditemukan tewas di samping toko kelontongnya di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pria asal Surabaya ini juga dibunuh karena ditemukan senjata tajam yang melukai pinggangnya. Belum. Warga Basiri Hulu, Mentaya Hilir, Kota Waringin Timur dikejutkan dengan tewasnya Darmanto di samping toko kelontongnya. Korban pertama kali ditemukan seorang warga pagi hari yang melintas mendapati pria berusia 55 tahun ini tergeletak berlumuran darah dan terdapat senjata tajam melukai di pinggang. Menurut warga, pria asal Surabaya, Jawa Timur ini dikenal baik dalam bergaul, ramah terhadap warga sekitar. Kan di rumahnya kan pedagang kayak sembako, terus alat-alat pancing dan lain sebagainya. Kalau sosok korban sendiri yang dikenal warga sejauh ini? Kalau dikenal warga untuk sosok si korban ini ramah tamah, baik orangnya. Bahkan kan warga sekitar tuh mengakui kebaikan yang si korban ini.
Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan senjata tajam di tubuh Darmanto. Mayat korban dibawa polisi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Korban tinggal di rumah di tokonya ini sendiri. Korban meninggal dunia. Untuk penyebab meninggal dunia itu kalau secara awam ya itu di pinggang sebelah kiri masih tertancap sebilah pisau. Selain mengumpulkan sejumlah barang bukti, polisi meminta keterangan saksi warga sekitar untuk mengungkap tewasnya Darmanto. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Seorang wanita pengemudi mobil di Bandung, Jawa Barat nyaris diamuk massa karena nekat kabur usai menabrak dua pengendara motor. Pelaku dihentikan warga setelah terjebak kemacetan. Warga yang emosi mengejar sebuah minibus yang kabur setelah menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Pengendara lain membunyikan klakson agar pelaku berhenti, namun malah berkendara semakin kencang, melaju mencoba kabur dari amukan warga. Hingga akhirnya pelaku terjebak kemacetan dan dihentikan warga. Naas sepeda motor yang tertabrak masih tersangkut di bagian depan mobil. Dari keterangan saksi, pelaku seorang wanita menabrak sepeda motor hingga terseret sejauh 200 meter. Jenis Toyota Vios menabrak kendaraan motor di depannya, dan itu sebanyak 2 kendaraan yang ditabrak. Namun sampai saat ini juga untuk pengendara Vios kita amankan dan masih dalam proses penyidikan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Bogor tewas mendadak saat bertamu di rumah temannya di Majalengka, Jawa Barat. Sebelumnya korban sempat mengeluhkan sesak nafas. Petugas dibantu warga mengevakuasi jenazah Jaya, warga Gunung Putri Bogor yang meninggal saat bertamu di rumah temannya di Desa Parakan, Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat. Korban yang merupakan kernet bus pariwisata sempat mengeluh sesak nafas. Namun setelah mendapat perawatan dari mantri dan minum obat, korban didapati meninggal di ruang tamu. Dia datang naik angkot pedesaan menuju ke rumah saya. Orang tersebut itu ya punya penyakit sesak napas sama jantung. Jenazah korban dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita pemandu lagu dirazia aparat dari lapak barang rongsokan di Tangerang, Banten. Diduga praktik prostitusi dan hiburan karaoke melayani pelanggan di bilik-bilik gudang rongsok. Aparat gabungan polisi TNI dan Satpol PP merazia bedeng lapak barang bekas di kawasan Cikupa, Tangerang setelah mendapat laporan warga karena membuka hiburan karaoke. Diduga razia telah diketahui sehingga para wanita penghibur di lapak barang bekas ini pura-pura tidur. Di dalam bedeng, meski berpura-pura tidur, para wanita ini masih terlihat berdandan memakai rias di wajah. Aparat gabungan merazia tempat ini setelah mendapat laporan warga adanya sejumlah wanita penghibur pemandu lagu dan menduga melakukan praktik prostitusi. Terdapat aktivitas warung remang-remang, ya, sekaligus tempat karaoke sehingga menyebabkan banyaknya kerumunan. Ternyata setelah kita cross-check ke lapangan, ya, dari 7 target yang akan kita sisir, disinyalir beberapa titik memang terlihat sudah bocor informasinya. Para wanita penghibur setelah dirazia mendapat pembinaan sementara pengelolanya akan diperiksa. Kegiatan wanita penghibur malam selain mengganggu kenyamanan warga sekitar juga memicu kerumunan di masa pandemi COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri burung di Tangerang, Banten ditangkap warga setelah gagal kabur.
Sepeda motor pelaku masuk selokan saat akan melarikan diri membawa burung curian. Dua pencuri burung ini ditangkap warga setelah sepeda motornya masuk selokan saat hendak kabur di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Nekat mencuri 2 ekor burung saat siang hari, kedua pelaku nyaris babak belur di amuk warga. Kedua pelaku diamankan polisi dari amukan warga dibawa ke Polsek Curug. Aksi pelaku dipergoki pemilik burung yang berteriak hingga warga berdatangan. Beli makan tuh keluar, saya ngintip, ada satu orang di sini kan, saya ngeliat di jendela, ada orang ngangkat burung saya tuh. Nah dari situ saya teriak maling kan, dia langsung naik ke motor. Kebetulan warga udah pada kumpul gitu. Kedua pemuda pengangguran ini 2 kali mencuri burung di kawasan Curug, Tangerang. Itu modusnya gimana tuh Pak? Nyurinya Pak? Modusnya karena burung itu sangkarnya digantungnya di luar rumah. Iya. Jadi dia sambil lewat, bawa motor salah satu turun, ya diambil sangkarnya berikut burungnya. Pelaku ditahan di Mapolsek Curug terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga menjadi korban arisan online hingga puluhan juta rupiah. Para korban tertarik karena dijanjikan bunga hampir 50% dari uang yang disetorkan. Empat korban arisan online mendatangi Polres Bengkulu melaporkan pengelola arisan online yang diikuti dari tawaran di media sosial. Kalau misal kemarin itu Ayu aku kan lagi sedikit itu Pak, kalau dia kan lagi suruh. Para ibu rumah tangga ini telah menyetorkan uang beragam besarnya dari di bawah 10 juta hingga hampir 100 juta rupiah. Pengelola arisan online menjanjikan keuntungan berlipat ganda, namun setelah ditunggu justru menghilang. Saya mengiming-imingkan dalam jangka waktu 2 minggu itu keuntungan saya, kalau saya ngambil 1.800.000 untungnya itu 800.000. Karena kalau kita bayarnya 1.800.000, terus 2 minggu kemudian kita dapatnya 2.600.000. Itu saya ngambilnya 1.800.000 itu saya ngambilnya sampai 6 slot. Jadi saya transfer sama dia 11.310.000. Itu belum termasuk ADM-nya 85.000. Nah, nanti saya dapatnya sekitar 15.400.000 kayak gitu kan. Nah, waktu yang terakhir saya ngebom sampai 20 jutaan. Nah, orang mau narik galau tuh duitnya. Itulah dia bingung kembalikan duit itu. Jadi dia udah berapa lama ikut? Kalau saya ngikutnya itu di akhir April. Tidak tahu kalau yang lamu-lamu itu member yang lain. Kerugian berapa saya baru membernya. Kerugian itu berapa? Kalau saya itu kalau total kerugian saya paksa itu 6820. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait laporan arisan online. Diduga masih ada puluhan ibu rumah tangga lain yang menjadi korban karena menyebar di berbagai wilayah di Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Timbun ratusan obat COVID-19 gudang farmasi di Komplek Ruko di Kalideres, Jakarta Barat digerebek polisi. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.